Oke, kalau sudah ada tanda oke, silakan diokekan karena kita akan memulai live streaming. Ini yang sharing musiknya siapa? Nanti saya, ini Oke, karena oke. Makanya pertukaran saya ini tuh, enggak. Ya, ya, pertukaran ini makan waktu. makanya saya kira dari sini lagi. Enggak, sebentar Pak ya. Karena tadi ada yang juga bersamaan, ada yang sharing juga, mau share screen juga, live stream juga. Jadi mohon maklum, harap maklum, pertukarannya agak makan waktu. Baik, bentar ya. Oke. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasures I see. He hides my soul in the cleft of the rock that shadows the dry, thirsty land. He hides my life in the depths of His love and covers me there in His hand, and covers me there in His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my aid. He hideth my soul in the cleft of the rock
Baik, mungkin tidak kedengaran Ibu Dewi. Suaranya tidak terdengar. Aku mikrofon buka loh dari Sudah. tadi. Udah. Oke, terima kasih. Bagus sekali nyanyiannya. Kita akan mendengarkan khotbah sekarang. Tante Lika akan memperkenalkan pembicara kita malam ini. Silakan Tante Lika. Terima kasih, Ibu Dewi Utagaul. Izinkan saya memperkenalkan pembicara tamu kita pada malam hari ini atau tengah malam di Indonesia. Ini satu kehormatan ya buat kita semua. Pembicara kita yang bernama Bapak M. Franklin Tambunan. Beliau adalah Diplom Engineer, Diplom Wirtschaft Engineer. Dan ternyata beliau juga sudah lama atau pernah lama tinggal di Jerman ini. Beliau menikah dengan Ibu Novera Tambunan Borusumo Rangkir. Saya rasa Ibu Novera Tambunan juga pernah melayani kami di Pendoa Eropa di sini ya dengan kesaksian beliau. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu 2 orang putra dan 2 orang putri, dan juga dikaruniai 3 orang anak mantu, terlebih lagi dikaruniai 6 orang cucu. Dan seperti yang saya sebutkan di sini sebelumnya adalah beliau sudah lama sekali pernah tinggal di Jerman, yaitu sejak tahun 72 sampai sekitar tahun 2010 ya Pak Tambunan ya. Selain menamatkan pendidikannya di berbagai universitas di Jerman, beliau juga pernah bekerja di berbagai perusahaan penting di Jerman, dan juga beliau pernah menjabat sebagai wakil gubernur Sumut dan juga penasehat Bupati Tapanuli Tengah. Dan saat ini beliau berdomisili di Indonesia atau di Bogor tepatnya, dan beliau menjabat sebagai direktur suatu perusahaan. Dan selama pelayanan beliau di Jerman juga tidak kalah menariknya ini ya kalau saya baca, yaitu beliau pernah menjabat sebagai ketua jemaat di Gereja Advent di Kiel, kota Kiel, dan Rendsburg di Jerman. Dan bahkan mungkin bagi sebagian anggota Perki ini yang berada di Jerman, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota eksekutif Perki di Jerman Utara. Dan beliau juga merupakan pendiri atau founder dari Ketua PB Ebenezer di Granusa Indah Cilengsi Bogor, dan juga pernah bekerja, beliau juga adalah anggota eksekutif Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kabupaten Bogor, dan juga anggota eksekutif Lembaga Pengembangan Peswarawi Daerah Kabupaten Bogor, dan juga pendiri Forum Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia sampai sekarang ini. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita mendengar riwayat beliau sangat aktif sekali. Ibu dan Bapak Tambunan ini sangat aktif sekali di dalam pelayanannya untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan. Dan beliau juga merupakan pemilik perpustakaan Roh Nubuat bersama Ibu Tambunan di Citra Indah City, Jonggol, yang diresmikan oleh Uni Indonesia Kawasan Bagian Barat dan Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, yang terbuka untuk umum. Dan mungkin bagi saudara-saudara kita yang berada di Eropa, di Amerika, dimanapun saja berada, atau bahkan pemirsa nanti live stream Pendoa Eropa ini yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa mengunjungi pustakaan Roh Nubuat yang telah mereka dirikan bersama. Dan juga sebagai informasi, semua anak-anak dan cucu-cucu beliau berdomisili di Jerman. Ini suatu sukacita bagi kita semua. Marilah kita bertenang diri untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Tambunan, yaitu Unsere Reise mit Gott atau perjalanan bersama Tuhan. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Bapak Tambunan. Tuhan berkati kita semua. Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya sebut selamat malam, tapi di sana selamat malam juga ya. Kalau kami sudah selamat subuh kalau di sini sekarang jam 1 pagi. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin saya share screen dulu. Baik. Oke. Ya, saya sangat merasa terhormat
oleh karena mendapat undangan dari Bapak Ibu yang ada di Eropa untuk berbicara secara Zoom kepada kita semua pagi hari ini atau malam hari di Eropa. Saya melihat semua foto-foto yang atau gambar-gambar yang live ada di depan saya menunjuk kepada saya bahwa sebahagian besar yang ada di Zoom ini saya kenal dan bahkan ada tulang manurung di situ. Kalau Tambunan selalu memanggil manurung ini tulang, walaupun kami tidak langsung secara pribadi berkeluarga, tetapi sudah dari pangkalnya sesuai adat Batak, mereka itu adalah yang melahirkan Tambunan. Jadi selalu kami manggil tulang. Dan tulang ini, waktu zamannya saya juga masih di Eropa, sering kami berkunjung ke sana. Senang boleh bertemu dengan tulang. Ibu Femi, setiap hari Sabat sore di Indonesia, kami selalu bertemu dalam berbicara tentang firman Tuhan. Dan yang lainnya, saya belum kenal, tetapi malam ini boleh berkenalan dengan Bapak Ibu yang ada di sana, dan saya lihat ada yang lebih tua dari saya, sehingga sesungguhnya ini yang kita perbincangkan bukan hanya firman Tuhan, tapi masing-masing mempunyai pengalaman hidup yang mungkin serupa dengan pengalaman-pengalaman yang kita mau dengarkan malam ini. Saya berpikir pada waktu saya diminta untuk berbicara pada malam hari ini, apa yang kita mau perbincangkan atau kita mau dengarkan dari Tuhan. Saya mengambil tema ini walaupun awal daripada khotbah ini sebenarnya sudah berpangkal di Eropa dulu, tapi saya refresh untuk kepentingan kita malam hari ini. Unsere Reise mit Gott atau Our Journey with God, karena ada orang Amerika jadi saya bikin bahasa Inggrisnya sedikit dan bahasa umum kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saya ingin bernostalgia dengan Bapak Ibu malam ini sementara melihat foto-foto yang mungkin kalau untuk di Eropa tidak lagi terlalu ini sebagai refreshing ya, mengingat kembali masa kecil mungkin pada waktu di Indonesia. Tapi kalau untuk saya ini masih realitas, oleh karena kami tinggal di Bogor Timur, di belakang rumah kami ini dan seterusnya ke arah pegunungan sana masih desa, sehingga situasi yang kita lihat di sini akan menunjukkan bagaimana perkembangan perjalanan manusia sejak tahun 1880 yang saya lihat dan saya cari di internet foto-fotonya. Kalau orang yang dekat di Bandung atau dengan Bogor, ini melihat foto ini foto di tahun 1880. Ini persimpangan, coba perhatikan persimpangan ini. Masih zamannya dahulu orang jalan kaki, naik keledai atau naik kuda dalam perjalanan sehari-hari. Kalau di Eropa tentunya ini sudah nostalgia ya. Kalau untuk saya atau kami di sini ini masih realitas kalau ke gunung sana. Orang berjalan kaki. Tetapi tahun 2019, kalau kita lihat perkembangan situasi ini jalan sudah beraspal. Kalau pernah mendengarkan mantan Ketua Uni, Pendeta Parangin-Angin tabrakan, disinilah persis di persimpangan ini beliau ditabrak. Tapi puji Tuhan, beliau sehat. Jadi seperti inilah kelihatannya perkembangan yang terjadi. Nah, kalau kita lanjutkan melihat foto berikutnya, orang zaman dahulu berjalan kaki. Apakah itu berdoa seperti di Tibet sana? Ya kan? Atau hanya untuk melewati pegunungan ini atau ke seberang sana, orang jalan kaki. Sekarang juga masih seperti itu. Di belakang rumah kita ini, saya masih melihat dan sering memperhatikan bahwa masih banyak orang yang berjalan kaki. Kita lihat perkembangan lanjutnya. Kalau dahulu orang mau lebih cepat berjalan atau berjalanlah atau berkeliling sudah menggunakan kuda dan kereta di belakang. Ini
Bapak itu, Ibu, kuda ini bukan kuda di Indonesia ini ya, ini kuda di Eropa ini, begitu tinggi dan cakep ya. Dan keretanya juga sudah modern. Kalau di Pematang Siantar, kami sebut itu kereta sado. Nggak tahu di bahasa di daerah lain juga kereta sado mungkin disebutkan ya. Masih sederhana dan kudanya setengah besar dari ini. Tapi juga masih sanggup membawa orang kemana-mana. Nah, kalau di Eropa, sebentar, ya sudah begini ya, besar-besar kudanya untuk mengangkat atau mentransportasi materi dan bahkan manusia juga sudah digunakan yang sama. Nah, kalau kita lihat tadi, sebentar saya kembalikan. Ini perjalanan yang dilakukan sebagai transportasi umum. Nah, kalau dia di musim dingin di Eropa, mungkin ini tanah ini akan sudah begitu becek sehingga lecet. Maka perkembangan itu berjalan demikian rupa sehingga pada waktu zamannya Kerajaan Roma sudah dimulai dengan menggunakan batu seperti ini supaya perjalanan kereta-kereta mereka di zamannya itu sudah lebih lancar dan hujan atau apapun yang datang tidak akan membuat perjalanan mereka terganggu karena becek dan lain sebagainya sehingga tidak secepat demikian, tapi sudah menggunakan batu seperti ini. Kalau sekarang kan sudah aspal semuanya ya, yang ada di mana-mana di Indonesia ini juga demikian. Nah, kalau kita lihat tahun 2023 bagaimana di sini kelihatan kosong, di sana sedemikian rupa, tapi coba lihat tahun 2023 lalu. Penuhnya bukan main perkembangan masa tentang yang namanya berjalan itu. Tidak lagi berjalan kaki seperti di sini. Di sini sudah motor penuhnya bukan main dan macetnya tidak ketulungan oleh karena perkembangan teknologi yang kita alami sekarang. Ya kan, kalau pagi-pagi Bapak Ibu mungkin yang kalau datang ke Indonesia akan melihat pagi-pagi seperti begitu banyak semut berjalan kelihatannya di jalan itu, saking penuhnya jalan itu dan segala macam permasalahan yang di tengah jalan yang kita tidak pernah alami di Eropa, di sini akan kita lihat. Saya tidak pernah tenang dengan perjalanan di Indonesia ini melihat banyaknya kendaraan di perjalanan. Tetapi itulah perkembangan yang kita lihat sejak dimulainya perkembangan teknologi yang dulunya jalan kaki, sekarang sudah menggunakan kereta, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengingat zaman dahulu perjalanan Rasul Paulus, dia masih menggunakan kapal yang seperti ini. Coba kita bayangkan kapal seperti ini kecilnya, dengan konteks yang seperti ini, di lautan, walaupun di Laut Merah itu tidak begitu luas, tetapi kalau anginnya kencang, maka ini akan terombang-ambing, justru begitu membahayakan sehingga waktu Yunus pun di tengah jalan, di dalam perjalanan ya dia ke Ninive, dia atau mereka mengalami juga badai yang sangat menakutkan semua penumpang yang ada di dalamnya. Nah, tapi jangan kaget, Indonesia menggunakan kapal yang sejenis dan terkenal di seluruh dunia. Ini di Indonesia Timur sana masih menggunakan kapal seperti ini. Ini telah mengelilingi dunia dan sangat disegani oleh orang-orang yang mengerti perjalanan dengan kapal, bahwa orang-orang Indonesia ini sangat orang-orang pemberani menggunakan kapal yang seperti ini, bisa mengelilingi dunia. Transportasi di laut. Nah, ini kapal digunakan oleh James Cook, dan dengan James Cook dahulu dia berangkat dari Inggris lalu menemukan Australia dan Selandia Baru dengan menggunakan kapal yang lebih keren. Dengan timnya dahulu, James Cook tiba di sana, lalu ya hingga sekarang banyak orang putih di Australia dan di Selandia Baru. Kita lanjut melihat perkembangan sekarang. Coba, ini sepeda-sepeda yang sudah modern digunakan untuk perjalanan sehari-hari. Banyak yang menggunakan sepeda bukan lagi untuk perjalanan begitu saja, tapi sudah dilakukan setiap hari Minggu, mungkin untuk jalan-jalan, olahraga, dan lain sebagainya. Tapi masih banyak orang di kampung sini yang memiliki sepeda pun tidak punya, jalan kaki. Ya kan? Dan sepeda motor pun yang keren-keren seperti ini
sudah semakin banyak. Saya ingat dulu waktu zamannya di Eropa, saya melihat teman-teman saya naik Harley. Saya menyesal tidak membuat atau tidak menggantikan SIM sepeda motor saya dulu waktu saya pindah ke Eropa. Ternyata untuk membuat SIM pun mahal di sana. Saya di rumah sini memiliki um, agak besar lah sepeda motor saya untuk bernostalgia kembali karena saya senang dengan sepeda motor itu. Mobil-mobil sekarang sudah uh, mobil sekarang pun sudah keren-keren, ya kan? Coba kalau Bapak Ibu di Eropa mungkin sudah lebih cantik dari sini atau lebih keren mobilnya dari sini. Saya hanya menunjukkan bahwa perkembangan orang-orang berjalan pada zamannya, mulai dari jalan kaki hingga sekarang dengan menggunakan kendaraan yang sangat keren ini sudah menunjuk kepada perubahan perjalanan kehidupan itu. Nah, kemudian transportasi yang berikutnya adalah, coba lihat. Tadi kalau kita lihat kapalnya Rasul Paulus dibanding dengan kapal ini kapal yang sangat termodern. Waktu saya bekerja di Kiel, di perkapalan, saya juga ikut membangun kapal yang serupa. Di tahun 80-an, 90-an, saya masih ikut membangun kapal yang seperti ini. Apa namanya? Hotel yang berjalan. Ya kan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut naik cruise yang seperti ini dan dapat menikmatinya. Atau kalau Bapak Ibu dalam perjalanan dari Belanda, dari Jerman ke Indonesia sudah menggunakan Airbus yang 380. Jadi sudah berbeda perjalanan kita sejak dunia ini diciptakan hingga sekarang. Bahkan kalau saya ingat tahun 72 waktu saya hijrah ke Eropa, saya masih menggunakan perjalanan 2 hari, ya kan, 2 hari ke Jerman. Kalau sekarang kalau saya tidak salah cukup dengan 22 jam sudah sampai di tempat di mana kita tinggal di Eropa atau sebaliknya di Indonesia. Jadi berjalan itu sekarang sudah mudah. Nah, kalau Bapak Ibu, inilah profesi saya. Saya membangun kapal ini tahun 1979 hingga 81. Dan ini adalah KRI 402. Kalau pernah dengar bahwa ada satu kapal selam Indonesia yang tenggelam, inilah dia kapalnya, Nanggala, yang saya ikut menciptakannya tahun 1981 dan 82 di deliver ke Indonesia. Ini profesi saya. Ini hanya sebagai informasi saja. Baik, di dalam Alkitab kita temukan juga perjalanan yang seperti saya sebutkan tadi pada zaman. Kalau kita ingat Abraham dan Ishak di dalam perjalanan untuk mau mengorbankan Ishak, dia dengan bapaknya menggunakan bahasa Jerman itu Esel kalau nggak salah ya, bukan kuda, Esel, apa itu bahasa Indonesianya? Coba ngerti ya? Apa? Keledai. Keledai. Ya, maafkan kadang saya itu bahasa Indonesianya masih lupa. Mereka berjalan kaki. Unta. Ya kan? Kenapa? Unta namanya. Bukan unta. Unta beda. Ini keledai. Unta itu kamel. Kamel. Jadi mereka berjalan kaki dan menggunakan karena mereka harus bawa barang ya, bawa kayu dan bawa kepentingan untuk rencana pengorbanan Ishak. Baik. Nah, kita ingat juga perjalanan dari Abraham. Ya kan, waktu keluar dari tanah Ur. Coba kita baca nih di Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Mungkin bisa melihat fotonya. Coba bayangkan, jumlah binatang itu aja pun sudah lebih dari 3.000 binatang bersama seluruhnya. Mereka berangkat dari Ur menuju Haran. Coba kita lihat betapa perjalanan mereka itu
menjadi perjalanan yang sangat-sangat berpengalaman, yang sangat terkesan dengan segala berita yang ada dalam Alkitab. Kalau kita lihat eh, dari asal Ur, dari sini, dari tanah Ur sampai dari mana nih? Dari pusat mereka tinggal, lalu ke Ur di sini itu berjarak 1.450 kilometer. Coba kita bayangkan di zamannya Abram berjalan kaki 1.450 kilometer. Pulau Sumatera itu 1.600 kilometer panjangnya, hampir begitu jauh. Ini saya ambil garis lurus, tapi coba lihat perjalanan yang sampai ke atas begini, ya kan? Melalui Haran dan terus sampai ke Ur. Bayangkan itu mungkin juga hampir 1.600 kilometer. Bolehkah kita bayangkan betapa banyaknya pergumulan yang dialami oleh Abram untuk mencapai tempat ini? Banyak berita-berita yang kita baca. Salah satunya misalnya pada waktu Firaun melihat istrinya, dia katakan itu adiknya, lalu Firaun hampir mengambil istrinya menjadi istrinya, tetapi Tuhan marah. Tapi dia di situ digoda. Abraham digoda, ya kan? Dia berbohong dan hal-hal lain yang kita dengarkan tentang perjalanan yang begitu rumit oleh karena perjalanan yang begitu panjang. Kalau sekarang 1.450 kilometer, ya saya dari Kiel ke Kemonsheng dengan naik mobil itu cuma 10 jam zamannya saya lakukan, ya kan? Nah, kalau jalan kaki, ya coba bayangkan betapa mencapaikan dan begitu banyak yang dibawa oleh Abraham bersama dengan mereka. Kalau orang yang sudah lebih kaya seperti ahli ekonomi ini, tukang orang pajak ini, Cameron atau ya orang pajak lah Cameron, ingat ya beritanya di Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 28, dia karena kayanya sudah bisa menggunakan yang lebih nyaman lah, ada gandengannya di belakang ada, ya kan? Jadi nyaman dia karena duitnya sudah banyak. Tapi sekarang juga begitu ya. Kalau banyak duit, ya kendaraannya bukan lagi misalnya Volkswagen begitu aja, sudah Rolls-Royce sekali dan lain sebagainya. Jadi uang itu juga menentukan bagaimana kita bepergian kemana-mana yang kita. Baik, sesungguhnya perjalanan kita itu bukan di situ saya mau berbicara tentang perjalanan bagaimana Henok dalam hidupnya berjalan dengan Tuhan. Kita baca di sini tentang perjalanan kehidupan yang namanya Henok. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul atau berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah dalam kurung berjalan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya sengaja kurung kalimat berjalan ini, karena di dalam bahasa Jerman berbeda. Saya mau tunjukkan, karena seperti saya sebutkan, khotbah ini saya buat sudah di Jerman dahulu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut hidup bergaul. Oh, kita lihat aja. Nah, ini bahasanya, ya kan? Hidup bergaul. Sedangkan di dalam bahasa Jerman disebutkan Henok wandelte. Wandelte itu berjalan dalam bahasa Indonesia, bukan hidup bergaul. Jadi artinya perjalanan hidup itu yang dimaksud. Tentunya hidup bergaul itu menjadi satu bagian dari perjalanan, ya kan? Tetapi karena saya pentingkan berjalan ini, karena hidup kita, mulai kita dilahirkan hingga saat ini adalah satu perjalanan hidup yang menentukan kemana rencana kehidupan kita itu. Jadi Henok itu berjalan dengan Tuhan selama 365 tahun. Kalau kita lihat bagaimana silsilah kehidupan dari Henok, ya kan, 365 tahun usianya yang merah ini, tapi dia masih bergaul 300 tahun bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebelum Henok
naik ke surga di 365 tahun, kita bisa melihat bahwa dia bersama Adam masih berkenalan. Bersama Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Lalel, Jared, dia masih berkenalan. Dan kalau kita baca tulisan tadi itu memang cukup singkat ya, cukup singkat. Cuman ini aja apa namanya? Cuman ini saja kalimat yang ada dalam Alkitab tentang sebentar satu lagi. Yang ada ini saja yang ada dalam Alkitab. Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala dan seterusnya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah atau berjalan lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itu teks yang ada dalam Alkitab dan tidak banyak berita tentang Henokh. Tetapi kita memiliki seorang Nyonya White yang mengatakan seperti ini bahwa Henokh itu hidup di dalam kesamaan bersama dengan kehendak Tuhan dan selalu berjalan dengan Tuhan. Dia hidup dalam bahasa Jerman itu ein frommes Lebenswandel, kehidupan yang benar-benar solemn kalau dalam bahasa Indonesia selama 300 tahun. Vermied den dauernden Umgang mit den Menschen. Jadi dia tidak bergaul dengan orang-orang yang dia tahu tentang bagaimana keburukan itu. Dia dengarkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia dengarkan opung-opungnya bahwa si Kain membunuh opungnya yang satu lagi. Dan dia dengarkan hal-hal yang lebih buruk dari seluruhnya itu, yang membuat pergaulannya kepada Tuhan jauh berbeda dengan semua yang sebelumnya, yang dia dengarkan keburukan itu. Dia dengarkan juga menurut Nyonya White bahwa Adam menjelaskan dan menceritakan bagaimana masa depan kehidupan ini, bahwa akan ada penyelamatan daripada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia menyampaikan den Erlösungsplan Gottes, bahwa rencana keselamatan manusia, ya kan? Lalu dia jelaskan juga bagaimana pentingnya untuk memelihara hukum yang Tuhan sampaikan, yang dia sendiri sebagai awal daripada manusia tidak mengerti dan paham sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Jadi banyak hal-hal yang Henokh pelajari, yang Henokh lihat secara langsung, yang Henokh melihat bahwa perjalanan ke dalam surga hanyalah bisa dan sampai kita ke dalam kerajaan surga kalau kita bergaul sepenuhnya dengan Tuhan. Itu yang Henokh lakukan sehingga dia masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana sesungguhnya yang dimaksud jalan bersama? Ada 6 poin yang ingin saya kupas sedikit banyaknya kepada kita malam hari ini. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, satu pemahaman dan prinsip. Yang ketiga, satu konsep hidup yang sama. Yang keempat, berjalan pada jalan yang sama. Yang kelima, komunikasi yang berkesinambungan, dan yang terakhir nanti, saling memperdulikan. Kalau kita membahas yang pertama, mempunyai tujuan yang sama, Alkitab mengatakan begini. Rasul Paulus mengatakan kepada orang di dalam di Filipi, dia katakan begini, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini satu kalimat yang sangat penting untuk saya untuk menyampaikan kepada kita. Kita tahu Rasul Paulus dengan segala perjalanan kehidupannya, mulai dari seorang Saulus, pembunuh orang Kristen, tetapi menjadi penyelamat orang Kristen. Dia benar-benar bergaul dengan Tuhan itu. Lalu dia katakan pada satu saat di ujung hidupnya kalimat ini, dia katakan sesungguhnya lebih banyak lagi. Tetapi dia sebutkan bahwa saya sudah melakukan seluruhnya. Saya sudah berjuang dan bergumul tentang perjalanan kehidupanku. Lalu saya memperhatikan, saya mendalami bahwa tujuan itu adalah satu panggilan surgawi dari Tuhan yang saya rindukan untuk menjadi pegangan kehidupan saya. Bapak Ibu, saya percaya kalian dengan saya pada malam ini bersama-sama duduk di sini mendengarkan firman,
Karena kita juga semuanya merasakan ada panggilan surgawi kepada kita. Kalau tidak, tidak mungkin kita bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Banyak orang, dan saya pasti percaya bahwa banyak orang Bapak Ibu dan tahu datang kepada kebaktian, datang ke gereja pada hari Sabat, banyak dalam hal-hal pergumulan lain. Mereka datang kepada Tuhan, tetapi tidak paham dengan panggilan surgawi, sehingga terkadang tidak dengan sepenuhnya memahami bahwa rencana Tuhan ada khusus kepada orang yang mengerti akan panggilan surgawi itu. Saya rindu dengan surgawi itu. Doa saya dengan Ibu Tambunan di sini setiap pagi, ya Tuhan, kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena itu adalah tujuan yang paling terpenting di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan saya. Saya berharap Bapak Ibu juga mempunyai tujuan yang sama. Karena percuma kita malam ini di sini kalau tidak mempunyai tujuan menunggu atau mendengarkan untuk mendapatkan hadiah panggilan surgawi itu. Itulah kerajaan surga yang mau disampaikan. Bahkan disebutkan oleh Paulus di buku Ibrani 21, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau di dalam bahasa Jermannya saya ini tidak terlalu senang dengan terjemahan bahasa Indonesia ini, tapi saya baca dulu dalam bahasa Jermannya. Dikatakan begini: Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitrauben. Nicht am Ziel vorbeitrauben. Treiben. Tidak lepas dari tujuannya. Jadi kalau dibawa hanyut, lain ceritanya. Ya, memang bisa itu akibat daripada kehilangan tujuan. Ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa tujuan kita itu adalah kerajaan surga, saya percaya perjalanan kita pun di dalam kehidupan kita sehari-hari akan berbeda. Tujuan kehidupan kita itu harus jelas. Ya kan? Banyak orang mempunyai tujuan mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Banyak orang mempunyai tujuan memiliki rumah yang lebih besar. Dan yang lain. Tidak perlu saya perpanjang hal itu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyebutkan dia adalah orang-orang yang mengenal Yesus Kristus di dalam hidupnya, adalah orang-orang yang memiliki tujuan, yaitu panggilan surgawi untuk satu ketika bertemu dengan Tuhan. Yang kedua tadi, satu pemahaman dan prinsip. Alkitab mengatakan begini, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, Akulah cahaya bagi dunia. Nah, yang berikutnya, orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup. Penunggu kami di Indonesia kemarin pagi mengatakan bahwa Tuhan itu adalah cahaya, dan mereka yang hidup bersama dengan Tuhan di dalam cahaya itu memancarkan juga cahaya itu kepada orang lain. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, tidak akan kelihatan apa-apa seperti gelap di luar sana, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang mau mempunyai tujuan surgawi, hendaknya tidak akan hidup di dalam kegelapan itu, tetapi berjalan di dalam terang yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan akan memberikan semua penerangan, penjelasan tentang kerajaan surga kepada orang yang bergaul dengan Tuhan, dan kita ini akan dipenuhi dengan terang yang datangnya dari surga, sehingga hidup kita itu tidak di dalam kegelapan. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu statistik di sini. Ini saya dapat dari General Conference beberapa saat lalu, penelitian dari Barna Research. Kita bisa melihat ini kebetulan berita ini bukan untuk untuk seluruh dunia, ini hanya di Amerika saja ya. Mungkin orang yang ada orang Amerika di sini bisa lihat sendiri. Tapi saya ambil ini menjadi satu penjelasan secara global untuk kita untuk meneliti kita sendiri. Coba kita lihat yang merah ini ya, yang khusus yang merah saja. Ini dari hampir semua gereja-gereja. Ada Advent di sini, ada Assembly of God,
Baptist Church, Catholic Church of Christ, Episcopal, Lutheran, Methodist, Mormon, Christian Non-Denominational, Pentakosta, Presbyterian. Coba kita lihat tentang orang yang datang ke gereja. Ya kan? Masehi Advent hari ke-7 di Amerika berjumlah hanya 47%. Yang tertinggi Bapak lihat adalah di sini yang di bawah, Pentakosta 66%. 7,74% orang Advent di dalam gereja. Lebih banyak gereja lain, ya kan? Kemudian yang membaca Alkitab, orang Advent yang merah ini 49%, yang di bawahnya Assembly of God, orang lain 66%, yang tertinggi gereja Pentakosta membaca Alkitab, ya kan? Nah, kemudian yang selalu berdoa kepada Tuhan, ya kan? Advent 79, tapi yang tertinggi Assembly, no, bukan yang tertinggi, Pentakosta 97%, ya kan? Nah, ini menunjuk kepada saya, ini menjadi satu perhatian besar. Kita menyebutkan gereja Masehi Advent hari itu adalah yang mengenal kebenaran, yang sebenarnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menunjukkan kalau saya mendengarkan berita-berita dari kiri dan kanan di samping pergaulan saya dengan orang-orang di sekitar, mereka selalu mengatakan orang-orang Advent itu yang sangat kuat dan tegas dan sangat mendalami Alkitab. Tetapi kalau kita lihat statistik ini, kita jauh daripada kalimat itu. Apa yang terjadi dengan umat Advent? Yang sebenarnya kita inilah orang-orang pembawa kebenaran kemana-mana. Bahkan kita sangat tegas dengan perintah agung Matius 28 itu, yang mengatakan, beritakan kabaran Injil ke seluruh dunia. Tapi kalau melihat statistik ini sangat memperhatikan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Saya juga mendapatkan berita dari juga informasi dari Journal Conference ini yang mengatakan bahwa sekarang dikatakan, izinkan saya membacanya di dalam bahasa Jerman. Ini dari kritik dari tahun 1988 sudah dikenal oleh mantan pimpinan General Conference Neil C. Wilson. Dia katakan bahwa dan Jan Paulsen, pimpinan kita tahun 2002, mengatakan bahwa sudah menjadi berbahaya untuk umat Advent karena identitasnya pelan-pelan kehilangan, karena sudah lebih banyak orang Advent menjadi orang Kristen, bukan lagi orang Advent, menjadi orang Kristen dan tidak lagi menghidupkan pemahamannya menjadi orang-orang Kristen. 2002. Nah, peneliti ini mengatakan bahwa banyak orang Advent atau gereja kita itu menjadi tempat hanya kebaktian saja, tapi datang ke gereja mereka, tapi besoknya mereka sudah pergi ke gereja lain. Dikatakan, am Sonntagmorgen an dem lebendigeren Gottesdienst charismatische und evangelische Versammlungen teilnehmen. Jadi orang melihat di dalam gereja kita itu sudah tidak lagi sesuatu yang istimewa, sehingga banyak orang pada hari Minggu juga pergi ke gereja yang lain. Saya tidak perlu dan saya tidak ingin berbohong dalam hal ini terhadap diri saya. Saya seperti yang tadi pada waktu penjelasan tentang keberadaan saya di Kabupaten Bogor, saya ikut memimpin di Kabupaten Bogor sekitar 400 gereja-gereja Kristen yang ada di Kabupaten Bogor. Dan terkadang juga saya pergi juga berhari Minggu melihat gereja-gereja yang ikut saya pimpin. Bapak Ibu, kalau saya masuk ke dalam gereja, contohnya gereja GBI, ya tidak jauh dari sini ada GBI, Gereja Mawar Sharon, pendetanya sahabatku dan pimpinannya yang mendirikan Gereja Mawar Sharon ini adalah pendeta Nahwai. Kalau ada yang kenal dengan pendeta Robi Nahwai, ini adiknya, tapi sudah meninggal pendeta Nahwai tersebut. Di sana musiknya luar biasa. Semua happy. Semua senang. Dan selalu bergembira saya lihat. Tetapi saya sering sedih hati dalam memperhatikan mereka. Karena firman Tuhan tidak begitu dalam disampaikan kepada mereka. Just hanya kesenangan
dan menari-nari, menyanyi-nyanyi sepuasnya dan tidak berhenti 45 menit dan khotbahnya hanya 10 menit saja dan itu ujung-ujungnya adalah menyampaikan bagaimana supaya membawa perpuluhan, supaya membawa persembahan ke gereja, bahwa maka kamu akan diberkati. Itu saja, dan mereka bawa perpuluhan itu, ya kan? Dan gereja ini sangat makmur dibanding dengan gereja Masjid Advent Hari ke-7 yang masih bermasalah dengan hal-hal yang sejenis. Tetapi apakah itu rencana Tuhan? Apakah itu yang Tuhan inginkan kepada umat-umat yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga? Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa sudah lebih banyak orang Advent itu mendengarkan berita-berita dari televisi, mendengarkan bagaimana budaya-budaya sekelilingnya, lalu dibawa menjadi satu perbincangan utama dalam gereja, instead talking about what the Bible says. Lupa dengan kebenaran, merendingkan tentang kebenaran Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saat ini di Eropa, tetapi di Indonesia ini betapa banyaknya pergumulan di dalam gereja. Betapa banyaknya pergumulan dalam organisasi. Terkadang saya tutup mata dan malu terhadap situasi itu. Dulu saya sempat ikut mendiskusikan dan memperbincangkan dan lain sebagainya. Dan saya memperhatikan malah justru lebih banyak saya berdosa dengan membicarakan hal-hal yang buruk yang ada di dalam hari-hari kita di dalam jemaat. Bapak Ibu, kita adalah umat Tuhan yang akan menuju kerajaan surga. Kita adalah orang-orang yang mempunyai tujuan panggilan surgawi tadi. Hendaknya hal yang dari surgawi itulah kita perbincangkan. Hal tentang firman Tuhan itulah yang lebih kita perbincangkan. Tetapi kita terbawa arus, dan setan ada di sekeliling kita yang akan mengganggu perjalanan kehidupan kita kalau kita tidak jaga. Jadi bagaimana sesungguhnya lanjutnya berjalan bersama dengan Tuhan itu? Yang berikutnya, satu konsep hidup yang sama. Imamat 26 mengatakan, jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku. Hukum di sini Tuhan pentingkan kita hidupkan. Saya ingin menunjukkan satu foto di sini. Bapak Ibu yang ada di Amerika, di Eropa dan di mana-mana pasti bisa mengenal foto ini. Ini adalah foto Space Lab Mir yang ada di atas sana, yang akan diturunkan kalau saya tidak salah baca nanti tahun depan, tahun 2025 karena usianya sudah tua. Kenapa ini saya tunjukkan? Mungkin masih ingat di tahun di tahun 97, ini tahun 97 kejadiannya. Saya kembalikan dulu. Saya hampir lupa tadi. Oke. Tahun 97 mereka mengirim roket lagi ke atas untuk bergabung di posisi ini, membawa seluruh kepentingan astronaut yang di atas sana. Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, kita harus paham bahwa bila mana ada pesawat dari bawah untuk naik ke atas dan bergabung ke sini, itu bukan lagi atas tangan langsung secara manusia melakukan perjalanan ke sana, tetapi itu sudah demikian diprogramkan sehingga docking kepada posisi ini sudah dengan sendirinya tanpa tambahan tangan manusia. Nah, apa yang terjadi tahun 97? Pada waktu itu dikirim pesawat ini kemari untuk undocking. Ternyata di dalam perjalanan dari bawah ke atas, terjadi perubahan dalam program itu sehingga undockingnya itu tidak smooth dan tidak langsung bisa, sehingga tabrakan ini di sini, ya kan, yang mengakibatkan kerusakan besar. Dan termasuk juga solar panelnya yang ada di sini bisa kita lihat, dan membuat banyak kerusakan di atas, dan yang turun yang undocking itu tidak bisa jadi undocking lalu jatuh ke dunia. Nah, kenapa ya ini saya tuliskan di sini? Kalau seandainya semua peraturan yang telah dilakukan dalam program tersebut, tidak ada perubahan di dalam program tersebut terjadi,
maka andokkan kepada pesawat yang di atas sana, pesawat Mir ini, tidak akan terjadi tabrakan itu. Tidak akan terjadi kecelakaan itu. Tetapi lari dari posisinya oleh karena aturan dan pengaturan yang dilakukan dari bumi berubah di tengah jalan. Kita tidak tahu sejauhnya itu, saya tidak dalami ilmunya, tetapi terjadi oleh karena pengaturan itu berubah. Bapak Ibu, dikatakan di Imamat 26, jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku. Kalau kita mau mendapatkan hadiah yang disebutkan tadi, itu hadiah bukan asal begitu saja diberikan kepada kita, tetapi adalah kepada orang-orang yang taat kepada hukum dan perintah Tuhan. Itulah pengaturan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kalau kita tidak berjalan dalam rel yang Tuhan tunjukkan kepada seseorang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, kita juga akan jatuh ke bumi ini dan tidak akan bisa naik lagi menjadi orang-orang yang bisa ikut masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi hukum itu adalah satu hukum penyelamat untuk setiap orang. Bukan untuk menjadi beban kepada saya dan saudara-saudara, tetapi pelindung kita supaya tidak terjadi tabrakan seperti yang saya sebutkan tadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu ketika, satu saat, saya pagi-pagi, karena kebiasaan saya pagi-pagi di Jakarta ini, juga di Jerman seperti itu dulu, ya, saya berolahraga ke Jakarta dari sini, perjalanan sekitar 1,5 jam, saya main bola kaki di Jakarta, di Halim, Bapak Ibu yang kenal dengan Halim, dengan semua alumni-alumni UNAI dan alumni Pematang Siantar yang saya kenal dari sejak saya pindah ke Hijrah. Banyak yang saya didik main bola di Pematang Siantar. Jadi setiap hari Minggu pagi kami main bola bersama di Halim. Saya berangkat dari Bogor, dan Minggu pagi ya sama seperti di Jerman, tidak terlalu banyak kendaraan. Lalu satu momen saya berhenti di lampu merah. Ya kan? Lampu merah. Saya berhenti di lampu merah karena lampu merah. Itu yang saya tahu. Lalu tidak berapa lama kemudian di belakang saya datang juga kendaraan. Ya kan? Setelah beberapa saat dia berhenti, dia lalu membunyikan klaksonnya kepada saya, tet, tet, tet. Lalu saya bilang, ada apa ya? Saya perhatikan ke belakang. Tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian dia anu saya. Dia sentuh lagi saya dengan klaksonnya. Akhirnya saya bangkit dan turun. Saya tanya, ada apa Pak? Saya bilang, ada masalah. Dia bilang, lah Pak, itu kan kosong di depan. Tidak ada kendaraan. Kenapa Pak berhenti? Lalu saya bilang sama dia, kamu nih gimana? Itu kan lampu merah. Menunjukkan lampu kepada saya bahwa saya harus berhenti karena merah. Lalu dia tersinggung dan marah kepada saya. Saya tunggu hijau. Saya bilang, tapi sebelum saya berputar balik, di belakang saya mendengarkan satu benturan yang keras. Dan setelah saya lihat, 2 sepeda motor bertabrakan. Karena yang satu melanggar yang merah, yang satu berjalan hijau, lalu tabrakan di depan kami. Bapak, Ibu, kita juga demikian. Kalau kita tidak berjalan dalam hukum Tuhan, maka pelanggaran kita akan terjadi. Dan itu yang akan membuat kita tidak akan menjangkau kerajaan sorga. Di dalam beberapa sahabat ke belakang ini kita juga berbicara tentang tabut itu toh. Nah, di dalam tabut itu terdapat 10 hukum. Ya kan? Artinya 10 hukum itu yang ada sekarang dalam sorga juga penting untuk kehidupan kita di sorga. Sepertinya tidak ada hukum di sorga untuk kita. Bukan. Hukum itu adalah menunjukkan bahwa disitulah ukuran kehidupan daripada setiap orang yang percaya. Walaupun keselamatan kita adalah anugerah, tetapi anugerah itu juga bergantung kepada kehidupan kita. Bagaimana kita sesungguhnya bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya dikatakan di Yakobus 1:22, lakukanlah apa yang difirmankannya. Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang difirmankan, saya paham, saya percaya, itu tidak mudah. Banyak kesalahan dalam kehidupan saya. Banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi kita sangat berbahagia bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia. Pada saat kita datang kepadanya, kita datang meminta pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan
selalu setia memberikan pengampunan kepada orang yang minta pengampunan dari Tuhan. Itu satu konsep hidup yang Tuhan maksud. Kita berlanjut kepada, ini dia nih, tapi tidak perlu saya baca. Baca sudah saya jelaskan barusan. Baik. Yang berikutnya berjalan pada jalan yang sama. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Akulah jalan. Tegas, akulah jalan. Di Jerman masih paham dengan kalimat ini ya. Es gibt viele Wege nach Rom. Banyak jalan ke Roma. Maksudnya gimana nih? Memang bisa dari Amerika, dari Jerman, dari Belanda, dari Cina, Indonesia, bisa ke Rom. Ya kan? Tetapi ke dalam kerajaan sorga hanya cuma dua ada jalan. The right way or the wrong way. Cuma dua. Kalau kita berjalan pada jalan yang benar, maka kita akan menuju kepada kerajaan sorga. Akulah jalan itu, kata Yesus. Dia yang mengatakan, akulah jalan. Bukan jalan yang salah. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, kita berjalan menurut hukum-hukumnya yang kita sudah dengarkan tadi, maka perjalanan kita itu akan sendirinya mengikuti perjalanan yang Tuhan katakan. Terkadang tidak mudah, apalagi dalam perjalanan kehidupan kita yang begitu panjang. Saya tidak tahu usia Bapak Ibu seluruhnya, tetapi nanti bulan depan tanggal 17 usiaku persis 70 tahun. Terkadang saya berpikir, karena saya membaca juga di dalam Alkitab bahwa usia manusia itu 70 tahun diberikan Tuhan. Tapi tidak menjadi sesuatu yang sangat menggusarkan pikir saya. Tapi saya berpikir betul. Dan sering saya sampaikan sama Ibu Tambunan. 70 tahun Tuhan berikan dan seterusnya itu adalah tambahan. Saya meneliti dan mengatakan kepada saya, kalau dengan kehidupan yang selama 70 tahun ini saya berjalan dengan Tuhan, masih banyak yang kurang, mungkin saya tidak bisa ikut ke dalam rencana Tuhan itu. Tetapi karena saya tahu, karena saya rindu ke dalam kerajaan sorga, maka pegangan kehidupan saya, pegangan kehidupan kita harus paham, hanya cuma satu, jalan ke sorga, yaitu Tuhan Yesus itu adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain, bukan Konfusius, bukan komunisme, bukan tetangga kita ini, sepupu kita ini. Mereka sendiri sudah pelan-pelan juga mengetahui bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya kan? Nah, tidak ada. Kenapa Yesus itu yang hanya bisa menyelamatkan? Kenapa? Dia yang datang ke bumi. Dia yang mati di kayu salib. Dan dia sekarang yang ada di sorga. Di samping Bapaknya di sebelah kanan. Yang memberikan permintaan kepada Bapaknya. Lihat, si Franklin itu, dia datang ke saya minta pengampunan sama aku, ya Bapak. Ampuni dia, karena saya sudah mati untuk Franklin. Saya sudah mati untuk kita semuanya. Berikan kehidupan kepada mereka, karena mereka bergantung sepenuhnya kepada saya. Itu kuncinya kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan. Bukan yang lain. Bukan si anu. Kita dengan Ibu Feby ini setiap hari Sabat sementara ini memperbincangkan banyak bertahun sudah tentang Daniel dan Wahyu. Kita sudah dekat pada situasi yang kita sebutkan akhir zaman itu. Saya mendapatkan video, dan ini terjadi di Italia kalau nggak salah, bahwa semua pemimpin dunia bertemu di situ G7. Paus juga masuk. Tidak ada yang tidak tunduk kepadanya. Dan kita tahu dia juga menjadi berfungsi seperti Tuhan Yesus di bumi ini. Dan dia katakan, sayalah. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Tetapi masa depan kita, yang kita harus pilih dan harus pusatkan rencana kehidupan kita itu. Kita percaya Tuhan atau percaya manusia. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan katakan, akulah jalan, akan keselamatan bisa dipastikan milik kita. Tetapi orang yang memilih yang lain, yang juga membutuhkan keselamatan, Paus itu juga membutuhkan keselamatan, maka akan jatuh, tidak akan bisa bangkit
dan mati selama-lamanya. Berjalanlah pada jalan yang sama yang Tuhan katakan, akulah jalan. Yang kelima, komunikasi yang berkesinambungan. Bapak Ibu, jangan lupa berdoa senantiasa. Karena berdoa itu penting. Doa itu adalah instrumen yang ada sama kita untuk berbicara sama Tuhan. Berdoa, kita bisa sampaikan apa saja kepada Tuhan. Bahkan marah sama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Komplain sama Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Dan apalagi kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya sebutkan tadi di awal, hampir 2 minggu lalu, saya pulang di hari Minggu dari Jakarta, masih main bola pagi. Tetapi jam 4 sore, saya menggigil di tempat tidur saya di sini, saya istirahat. Semua badan-badan saya, sendi-sendi saya, kulit saya, begitu sakit. Dan saya tidak bisa berdiri. Yang sampai Ibu Tambunan membawa saya ke rumah sakit. Dan harus didorong dengan rollstool ke rumah sakit. Saya 2 hari di sana bertanya kenapa. Sebab tidak ada dasarnya saya begitu kena dengan penyakit itu. Saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa dan meminta ampun. Terima kasih sama Tuhan. Hari ini saya boleh berbicara kepada Bapak Ibu, tetapi masih belum pulih sepenuhnya. Dan saya berterima kasih sama istri saya yang mengajak saya setiap pagi pada saat ini, yang biasanya saya lari-lari pagi-pagi, sekarang ikut jalan dan pelan-pelan saya bisa. Adalah karena berkat pertolongan Tuhan. Perlu kita berdoa setiap saat. Kalau tidak ada doa, maka komunikasi dengan Tuhan akan berhenti. Bapak Ibu, doa, Yesus sendiri naik ke bukit sendirian, berdoa, berbicara kepada Bapaknya. Bagaimana kalau kita tidak berdoa? Yesus menunjukkan hubungan kepada Bapa itu sangat penting. Karena dia tahu beban yang dia tanggung untuk menyelamatkan kita itu begitu besar. Apalagi kita dengan pergumulan kita setiap hari. Saya tidak tahu pergumulan Bapak dan Ibu. Tetapi apapun itu, baik senang, baik susah, baik dalam kesulitan. Tadi saya dengarkan betapa banyaknya doa yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan berbahagia bila mana kita berkomunikasi dengannya. Karena itu menunjuk kita kepadanya, bahwa kita merespons kasih Tuhan kepada masing-masing kita. Yang terakhir adalah saling memperdulikan. Amos 3 ayat 3 mengatakan, bolehkah 2 orang berangkat bersama-sama tanpa berjanji untuk berjumpa lebih dahulu? Coba Bapak bayangkan. Tuhan Yesus, kalau kita buat perjanjian di dalam kehidupan kita, dia akan meletakkan tangannya di atas bahu saudara dan saya. Berjalan sepanjang saat, jikalau kita tidak melepaskan tangan Tuhan dari kehidupan kita. Dia akan tetap ada bersama saudara dengan saya. Di dalam setiap pergumulan, maka Tuhan akan memberikan jawaban kepada setiap kehidupan kita. Satu cerita yang paling terakhir yang saya mau sampaikan. Pada tahun 1994, saya dalam perjalanan saya dari Jerman ke Jakarta, perjalanan dinas saya ke Jakarta, saya bertemu dengan seorang pimpinan perusahaan, presiden dari satu perusahaan Denmark di pesawat. Kami duduk bersama-sama di business class, lalu dia katakan kepada saya dalam perjalanan pindah ke Jakarta memimpin satu perusahaan di sana. Jadi kamu orang Indonesia yang pertama saya kenal. Sebelumnya tidak ada. Kami bersahabat di pesawat dan di Jakarta juga bersahabat. Kami menginap bersama-sama di Borobudur Hotel dan setiap selesai hari kerja, sorenya kami bertemu di lapangan tenis, kami bergaul bersama-sama. Begitu lama. Lalu sebelum saya kembali ke Eropa, dia datang kepada saya mengatakan, Franklin, saya sesungguhnya ke Indonesia ini mempunyai rencana untuk mengindonesiakan perusahaan kami ini, yang menjadi perwakilan kami di sini.
Saya sekian tahun di Jakarta dan saya mempersiapkan perubahan tersebut dan mencari seorang yang bisa menggantikan saya sebagai presiden yang mengerti Eropa dan mengerti Indonesia. Dia tawarkan pekerjaan itu kepada saya. Pendek cerita, saya diberikan kontrak rencananya untuk pindah ke Indonesia. Kami pun bersiap-siap untuk mengikuti kontrak tersebut. Tidak sedikit. Tahun 94 saya diberikan gaji sesuai dengan kontrak $10.000, 3 kali setahun pulang ke Jerman, anak-anak semua sekolah di international school, dan banyak privilege yang lain, dan tinggal di Kemang, di tempat yang paling indah di Jakarta ini. Kemudian persiapan kami sudah di depan rumah, kontainer saya sudah siapkan untuk memindahkan barang. Tapi satu pagi, di dalam persiapan ke Indonesia itu, saya sedang bekerja di Paris untuk membangun terowongan untuk U-Bahn dari Bastille ke Champs-Élysées, 5,9 km sebagai pimpinan proyek saya di situ. Nah, dalam perjalanan saya mau ke Hamburg, ke airport, pagi-pagi jam 3:30 pagi, seperti ini. Saya mendengarkan fax di rumah berbunyi. Saya terus paham bahwa jam sebegitu itu akan pastinya dari Jakarta. Bapak Ibu, kami perencanaan pulang ke Indonesia itu sudah cukup lama saya rencanakan, karena memang saya tidak pernah ingin lama tinggal di Eropa, dan pada waktu saya dulu hijrah ke Jerman tahun 72, saya berjanji di dalam perjalanan saya setelah tiba di Hamburg di airport, saya bilang saya akan pulang ke Indonesia karena ilmu saya diperlukan oleh bangsaku ini. Jadi perencanaan pulang ke Indonesia itu sudah begitu cukup lama dengan bersama anak-anak dulu ke Indonesia. Nah, tapi pagi itu saya mendapatkan fax dari Jakarta, tidak panjang. Setelah saya buka, saya lihat, Franklin, the contract is cancelled. Saya tersenyum dalam hati saya. Saya sungguh tersenyum di hati saya. Pada waktu saya sampaikan kepada keluarga, pada saat itu semua menangis karena mereka sudah semua siap, apalagi kontainer sudah depan rumah. Tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan dengan hal itu. 1 tahun kemudian, saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta, bertemu dengan ponakan saya, yang tadinya akan menjadi sekretaris pribadi saya. Dia bilang, Om, bagaimana kabar Om? Baik. Kamu? Baik. Sudah tahu Om? Saya bilang, tahu apa, kan saya baru tiba dari Eropa. Iya itu, perusahaan yang dulu Om mau di situ. Kenapa dengan perusahaan itu? Sudah bangkrut Om, katanya. Ya Tuhan, saya bilang, terima kasih Bapak. Coba saudara-saudara bayangkan, kalau seandainya saya pindah jadi ke Indonesia, 1 tahun kemudian dengan kondisi yang seperti itu, saya tidak tahu disaster yang bagaimana bertambah pada saat itu kepada kami. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa perjalanan ke sana itu tidak baik, walaupun uangnya begitu tinggi nilainya, dan semua privilege yang diberikan kepada saya. Sampai hari ini, di depan kita semua, saya tidak pernah mencari kekayaan bumi ini, karena saya rindu kekayaan surga menjadi kehidupan saya. Tuhan akan merencanakan kehidupan yang lebih berbeda kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saya percaya juga Bapak Ibu merindukan kehidupan yang serupa, yang selalu bersama dengan Tuhan. Apalagi usia kita, saya lihat tadi usia kita banyak yang sudah usia lanjut. Bapak Ibu yang sudah usianya lanjut, yang masih muda, jangan pernah lepaskan kendali bersama dengan Tuhan. Pegang dia dan berjalanlah dengan Tuhan setiap saat, supaya pada ujungnya Bapak, Ibu, sekalian saudara-saudaraku bersama dengan saya, kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, dan bisa bersalaman langsung dengan Henok yang sudah mendahului kita. Inilah menjadi doa dan pengharapan saya kepada kita semua malam ini, pagi ini. Supaya bila mana Yesus datang, Bapak, Ibu semua dengan saya, ada di dalam kerajaan sorga untuk hidup selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih untuk khotbah yang sudah dibawakan. Jangan lupa tetap menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, walaupun kelihatannya kayak habis harapan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan selalu membuka jalan buat kita pada waktunya. Untuk melanjutkan
perbaktian kita akan mendengarkan satu lagu pujian lagi dari Pak Franklin, It Is Well With My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my loss, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin through the place of the glorious Lord. My sin not in part, but His nailed to the cross, and He buried no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. And Lord, as the day when my faith shall be sight, the clouds behold man as a Amin. Saat ini
Kita ada waktu dan kesempatan untuk semua yang hadir. Kalau ada yang mau bersaksi, ada yang mau bersaksi? Kalau tidak, mungkin kita bisa melanjutkan dengan lagu tutup kita, lagu Sion 128, Aku Mau Hidup Bagi Yesusku.